Yo, para Wibu Rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, di video Wibu Spoiler kali ini gue mau ngebahas tentang kisah percintaan Albert dan Elisa atau orang tua Licia dari seri Genjutsu Sugiusa yang menurut gue kisah percintaan mereka tuh menarik banget, makanya sampai gue bikin video tersendiri tentang kisah romance mereka. Karena menurut gue pribadi kisah romance mereka tuh lebih menarik ketimbang kisah romansnya Soma sama para istrinya. Buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, cek ya, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan lana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Sebelum ngebahas kisah percintaan Albert dan Elisa, gue mau bahas latar belakang mereka dulu. Buat Albert, sebelum menjadi Raja Elfriden, dia itu seorang bangsawan yang berasal dari wilayah pegunungan di kerajaan Elfriden. Dan karena geografis dari wilayahnya itu kurang mendukung, wilayahnya Albert jadi kurang makmur dan gak menonjol di antara para wilayah bangsawan lain. Dan ketika Albert masih muda, dia itu menjalani persahabatan dengan Georg atau si pedal pop tuh yang diduga mati, dan persahabatan mereka menciptakan ikatan yang kuat antar militer dan keluarga. Selain itu, Albert juga memiliki hobi berkebun dan karena hobinya itu dia bisa ketemu sama Elisa. Sedangkan buat Elisa, dia berasal dari keluarga kerajaan Elfriden dan dibesarkan sama bapaknya karena ibunya Elisa itu udah meninggal sewaktu dia masih kecil. Yang itu membuat Elisa yang kita kenal sebagai MILF yang menggoda sebenarnya adalah cewek tomboy yang hyperaktif. Ya mirip-mirip kayak Yotsuba dari Gotobu no Hanayome lah, kira-kira kayak gitu. Dan Elisa juga punya sihir yang membuat dia bisa mentransfer ingatan dan pengalaman seseorang dari masa depan ke diri mereka sendiri di masa sekarang. Contohnya, Elisa bisa mentransfer ingatan dan pengalaman Soma dari masa depan ke diri Soma yang ada di masa sekarang. Tapi kalau buat Elisa, dia itu ditransferin ingatan dan pengalaman sama Elisa dari masa depan. Jadi Elisa masa depan itu mentransfer ingatan dan pengalamannya ke Elisa di masa sekarang. Ibaratnya kekuatan Elisa itu kayak membuat dia dan orang lain jadi seorang retuner. Karena bukan cuma melihat masa depan, tapi juga bisa merasakan hal yang dirasakan diri mereka di masa depan. Dan Elisa bisa tahu kalau dia punya sihir kayak gitu ketika Elisa jatuh dari kuda. Dan di situ dia ketemu sama Albert yang lagi ada di kebun istana. Jadi pas Albert lagi belajar berkebun di istana kerajaan, di situ Elisa lagi nyoba buat naik kuda. Cuma karena sifat cerobohnya, Elisa jatuh dengan posisi nungging di dekat Albert. Dan dari situ kisah asmara mereka dimulai. Mereka jadi sering ketemu, ngobrol-ngobrol santai, bahkan sampai jalan-jalan di sekitaran istana kerajaan. Dan karena kedekatan mereka, mulailah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Tapi nggak ada yang mau ngaku tentang perasaan mereka, terutama Albert karena dia merasa nggak pantas buat Elisa. Mengingat dia bukan berasal dari bangsawan kelas atas. Karena kayak yang gue bilang tadi, kalau Albert itu berasal dari bangsawan yang ada di wilayah pegunungan yang tidak menonjol. Dan sewaktu Elisa berusia 15 tahun, bapaknya Elisa meninggal. Dan itu mengakibatkan Elfriden jadi kacau karena perebutan kekuasaan atau perebutan tahta. Dan Elisa yang terjebak di situasi sukesi negara. Buat lu yang gak tahu apa itu sukesi negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari suatu negara ketika posisi kepemimpinan sedang berganti. Ya secara garis besar sih kayak gitu. Oke, balik lagi. Elisa bukan satu-satunya pewaris tahta, dan berkat itu nyawanya jadi incaran para pewaris tahta lainnya yang pada nyoba buat bunuh dia. Tapi berkat sihirnya, Elisa berhasil selamat dari berbagai percobaan pembunuhan. Cuma ya lama-lama Elisa jadi depresi berat karena banyak masa depan di mana Elisa melihat dirinya sendiri mati. Dan alasan Elisa depresi berat bukan cuma karena dia melihat dirinya sendiri mati, melainkan karena dia juga merasakan kematian yang dirasakan sama Elisa dari masa depan. Apalagi Elisa itu merasakannya nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Yang mana hal itu wajar karena siapa sih yang nggak depresi gitu kan kalau hampir setiap hari merasakan kematian. Tapi untung aja di situ ada Albert yang terus nge-support Elisa secara mental. Jadinya ya Elisa nggak gila karena sihirnya sendiri. Dan pas Elisa lagi jalan-jalan di taman istana kerajaan,
buat ketemu sama Albert. Dia melihat Albert dan Georg yang lagi ngobrol. Elisa mendengar Albert meminta Georg untuk melindungi Elisa. Tapi Georg nggak bisa dan menolak permintaannya Albert karena Elisa belum menaiki tahta sebagai pemimpin atau ratu dari Elfriden. Dan Georg harus bersikap netral ke semua pewaris tahta karena itu udah kewajiban dari 3 adipati. Dan setelah kejadian itu ditambah ingatannya dari masa depan membuat Elisa mengaku ke Albert kalau dia suka sama Albert dan meminta Albert buat menikahinya dan membawa dia ke pedesaan yang jauh dari ibu kota Elfriden. Karena Elisa itu mau menjauhi kasus perebutan tahta kerajaan Elfriden. Dan abis mereka nikah, mereka berdua itu hidup dengan tenang di pedesaan tempat mereka tinggal dengan melepaskan status mereka. Dan pas Elisa lagi hamil Lycia, Albert sama Elisa dikunjungi sama Axel yang datang buat meminta Elisa naik tahta jadi Ratu Elfriden. Karena semua pewaris tahta Elfriden yang tadi pada rebutan tahta itu pada mati semua dan cuma Elisa yang tersisa. Tapi Elisa menolak tawarannya Axel buat jadi Ratu Elfriden. Sebagai gantinya, mahkota Elfriden bisa diserahkan ke Albert atau suaminya. Karena menurut pandangannya Elisa, situasi Elfriden saat ini sedang kacau. Dan sifat Albert yang lemah lembut itu bisa membuat semua pihak jadi lebih tenang. Dan setelah itu Albert diangkat jadi Raja Elfriden dan menggunakan nama Elfriden. Hal itu diumumkan ke publik bersamaan dengan pengumuman kalau Albert dan Elisa udah nikah serta Elisa yang lagi hamil Lycia. Setelah Albert jadi Raja Elfriden, Elfriden jadi lebih stabil. Tapi situasi rakyat yang tinggal di Elfriden itu kurang baik karena ya Elfriden belum pulih akibat kejadian sukesi dan perebutan tahta sebelumnya. Ditambah peningkatan korupsi di dalam bangsawan dan munculnya domain Raja Iblis. Setelah hampir 20 tahun Elfriden mengalami krisis, kekaisaran memberikan sebuah solusi dengan meminta Elfriden memanggil seorang pahlawan. Dan yang dipanggil adalah sang MC jenius kita. Ya siapa lagi gitu kan kalau bukan Kazuya Souma. Nah mulai dari sini bakal ada 2 dunia, yaitu dunia yang sekarang dan dunia alternatif. Pertama gue mau menceritakan dunia alternatifnya dulu. Karena itu adalah timeline pertama dari seri Genjutsu Sugiusa. Sedangkan yang lu lihat di anime, manga, atau novel itu adalah timeline kedua dari seri Genjutsu Sugiusa. Di dunia alternatif, Souma tidak diangkat menjadi raja, melainkan Souma diangkat jadi Perdana Menteri Elfriden, yang kalau sekarang posisi itu diisi sama Hakuya. Nah, alasan Souma diangkat jadi Perdana Menteri Elfriden itu dikarenakan Elisa udah melihat berbagai masa depan di mana Elfriden hancur ketika Souma tidak menjadi Perdana Menteri. Jadi, Albert dan Elisa memutuskan mengangkat Souma jadi Perdana Menteri. Oh iya, di sini Albert itu udah tahu ya tentang sihirnya Elisa. Setelah Souma jadi Perdana Menteri, Elfriden mulai stabil dan mulai pulih dari krisisnya. Dan selama Souma jadi Perdana Menteri, Lycia itu bakal jatuh cinta sama Souma. Jadi mau di timeline manapun, Lycia bakal tetap jatuh cinta sama Souma. Nah, Souma yang jadi Perdana Menteri Elfriden saat itu membuat para bangsawan korup yang ada di Elfriden merasa terancam. Karena Souma yang terus nyerang mereka secara politik dan terus menekan mereka secara politik. Serta Souma menemukan berbagai bukti otentik kalau mereka itu korupsi. Dan alhasil karena voting para bangsawan korup lebih banyak, Souma diusir dari kerajaan. Dan di sini kita bakal tahu kalau cintanya Lycia ke Souma itu gede banget dan gak perlu diragukan lagi. Karena sebelum Souma diusir, Lycia adalah satu-satunya orang yang mendukung Souma secara terang-terangan. Beda sama Albert, Elisa, atau 3 adipati Elfriden yang mendukung Souma di belakang layar. Dan bahkan nih ya, setelah Souma diusir dari kerajaan, Lycia ikut sama Souma buat pergi dari Elfriden atas dasar cinta. Cuma ya Albert, Elisa, dan 3 adipati Elfriden itu ternyata udah antisipasi sama masalah ini. Dan mereka memutuskan untuk membawa Souma dan Lycia ke wilayah Georg dengan maksud melindungi Souma dan Lycia. Tapi karena banyak orang yang mendukung Souma mulai dari rakyat biasa sampai para bangsawan yang otaknya benar, pecahlah perang saudara di Elfriden yang dibagi jadi 2 kubu.
Kubu pertama adalah kubu yang mendukung Soma, sedangkan kubu kedua adalah kubunya para bangsawan korup. Dan selama perang saudara, wilayahnya Georg itu juga diserang yang membuat wilayahnya Georg jadi lautan api. Dan dikabarkan kalau Soma, Lycia, dan Georg itu pada mati saat itu. Tapi ternyata Soma sama Lycia itu nggak mati, karena mereka muncul lagi di istana kerajaan buat menyelamatkan Albert dan Elisa yang nyaris mati. Dan gak cuma Soma sama Lycia doang yang datang, Naden juga ikut bersama mereka. Soalnya ya sewaktu Soma jadi Perdana Menteri, dia itu udah membuat kontrak sama Naden. Dan setelah itu Naden membawa Soma, Lycia, Albert, dan Elisa buat pergi ke wilayahnya Exel. Dan abis itu nggak diketahui kelanjutan dari timeline ini. Soalnya ya emang nggak diceritain lagi gitu. Timeline yang ini udah mentok sampai di mereka pergi ke Exel doang. Nah, sekarang gue mau bahas timeline yang kedua atau dunia yang sekarang ketika Soma diangkat jadi raja. Sebelum Soma dipanggil ke Isekai, Elisa di timeline yang kedua menerima ingatan dan pengalaman dari Elisa di timeline yang pertama. Dan hal itu membuat Albert sama Elisa memutuskan untuk mengangkat Soma jadi Raja Elfriden dan mendukung Soma sejak awal kepemimpinannya dengan cara memberikan segala hak ke Soma dan membuat Soma bertunangan sama Lycia. Karena ya mereka juga udah tahu gitu kan Soma itu kayak apa, yang bahkan mereka menganggap Soma kayak anak mereka sendiri di timeline yang pertama. Jadi karena itu mereka nggak ragu buat mengangkat Soma jadi Raja Elfriden. Dan juga cuma cara ini satu-satunya yang belum dicoba buat mencegah kehancuran Elfriden. Jadi karena dua alasan itu Soma diangkat jadi Raja Elfriden. Nah, di sini Albert sama Elisa itu udah tahu kalau banyak orang yang gak setuju sama tindakan mereka, yang bahkan 3 adipati itu juga pada gak setuju. Makanya mereka memilih orang yang paling mereka percaya buat mendukung Soma, yaitu Georg. Elisa mengirimkan semua ingatan dan pengalaman Georg di timeline pertama ke Georg di timeline kedua. Dan hal itu membuat Georg bersumpah setia bakal mendukung Soma. Dan selama ini sifat ngeselin dari Georg ke Soma yang kita lihat di anime, di manga, dan di WN atau LN itu semata-mata hanya acting buat mengumpulkan semua bangsawan korup dan para pengkhianat di wilayahnya. Yang nanti mereka itu bakal dieksekusi sama Soma pas mereka lagi asik-asik party. Nah, dukungannya Georg ke Soma menurut gue itu loyal banget karena dia rela mati biar Soma mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Elfriden, terutama para bangsawan yang otaknya itu pada benar. Tapi ya kematian Georg itu sampai sekarang cuma dugaan doang, nggak tahu bener atau enggaknya Georg itu mati atau enggak. Dan setelah Soma secara resmi diangkat jadi Raja Elfriden dan suami dari Lycia, Albert dan Elisa bakal pensiun dari kerajaan dan mereka bakal menghabiskan hari tua mereka di pedesaan tempat mereka dulu tinggal pas baru nikah. Dan mereka bakal menghabiskan masa-masa tua mereka dengan kisah-kisah romantis. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy buat pembahasan kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, saran, pendapat, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Dan kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike gue. Gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.